Ahmad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan terus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya, kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya, Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, kepala lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas mengungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan.
Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH.
Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh,
kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal Guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat Guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus Guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa Guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus Guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mutis siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan Guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan. Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani,
guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Mot Sholeh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Sholeh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal Guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat Guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI.
Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya, kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya, Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas mengungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito,
Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal Guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat Guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus Guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa Guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus Guru Supriyani.
Andri menyebut sejumlah saksi yang dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru, Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum.
Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya, kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mutis siap membantu Supriyani. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun,
dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah, 100.000 rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal Guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat Guru Supriyani menjadi peserta bergulir di Komisi 3 DPR RI.
Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya, kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya, Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andri menyebut saksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito,
Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali dipas juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal Guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat Guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus Guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan memilih rupa Guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus Guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan Guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-temannya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra,
Memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini,
Coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangannya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan.
Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidik guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D,
Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya. Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani.
Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru, Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel.
Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat bersati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara.
Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu,
Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal Guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat Guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya, kasus Guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya, Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa Guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus Guru Supriyani. Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan Guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu.
Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer di Dugen 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonoaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Bohapa akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar, saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya, Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani.
Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru, Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supri akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani.
Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar, soal menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu.
Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas mengungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan.
Setelah Supriyani ditetapkan tersangka, ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya, kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya, Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey.
Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati
terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit katanya. Menurutnya, kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan.
Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter.
Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi.
Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Mod Sholeh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Sholeh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal Guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat Guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus Guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa Guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus Guru Supriyani. Andre menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan Guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat,
26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus Guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut,
Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar, soal menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit, katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mutis siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D.
Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya 300 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, memeriksa 6 polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengatakan, sudah memeriksa 6 polisi. Diduga terlibat kasus guru honorer diduga aniaya murid di SDN 4 Baito, Kecamatan Baito, Konsel, Sultra. Menurut Kombes Pol Moch Soleh, kalau 6 polisi ini sudah dimintai keterangan tim internal dibentuk Polda Sultra. Mereka berasal dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Bahwa Polda masih tahap pendalaman. Pemeriksaan ini untuk mendalami penanganan kasus guru Supriyani, apakah sesuai SOP penyidikan atau tidak. Bahkan mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid. Soleh mengungkapkan, nominal uang damai 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra turut meminta keterangan Kepala Desa Wonwaraya. Terkait keterangan saksi-saksi, pihaknya mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian kasus Supriyani atau sebaliknya. Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Kuasa hukum Supriyani, yakni Andre Darmawan mengatakan permintaan uang bukan hanya untuk menghentikan kasus, tetapi juga penangguhan penahanan. Setelah Supriyani ditetapkan tersangka ada permintaan uang. Dilakukan oknum polisi untuk melakukan penangguhan penahanan. Usai kasus ini dilimpahkan ke Kejari, Andre menyebut, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oknum jaksa melalui perantara. Supriyani tak bisa lagi menyanggupi karena tidak memiliki uang. Sedangkan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris enggan menanggapi hal tersebut. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna membantah terkait adanya permintaan uang. Terkait informasi mengenai permintaan uang itu, Ujang mengaku pernah mendengar. Tapi setelah ditelusuri, pihaknya tidak mendapatkan bukti. DPR RI panggil Kapolri soal guru Supriyani, Menteri Pendidikan minta keadilan guru. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang membuat guru Supriyani menjadi pesakitan akhirnya bergulir di Komisi 3 DPR RI. Komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan itu akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Senin 14 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Kami akan sampaikan kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, katanya. Menurutnya, pengaduan itu akan membuat guru takut untuk menegur atau menasihati muridnya.
Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat bersati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit katanya. Menurutnya kasus guru Supriyani menarik karena dia sebagai guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kalau tidak mendapatkan perlindungan terutama para guru yang terjadi guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari, katanya. Dalam rapat bersama Kapolri nantinya Nasir akan meminta kalau ada kasus serupa guru Supriyani untuk tidak langsung dijadikan tersangka, tetapi pendekatan restoratif justice. Menanggapi ini kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan siap membongkar adanya dugaan rekayasa dalam kasus guru Supriyani. Andri menyebut sejumlah saksi dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian berbeda. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti siap membantu Supriyani dan akan menemui Kapolri Jenderal Sigit Prabowo. Apabila tak ada halangan, Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan guru Supriyani juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Terkuak sosok penyidik yang bujuk guru honorer Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Sebelumnya diketahui, Supriyani dituduhkan melakukan pemukulan terhadap D, anak seorang polisi bernama Aibda WH. Sosok penyidik tersebut terungkap dalam sidang lanjutan dugaan pemukulan Supriyani di PN Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam persidangan, jaksa awalnya menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap, besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu, saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, 26 April 2024 silam. Singkat cerita, Sana Ali diajak datang dan mengajak guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya, terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya, supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara, Senin, 28 Oktober 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra ternyata sempat mengeluarkan uang agar kasus dugaan penganiayaan muridnya tidak lanjut. Korban diketahui adalah anak seorang polisi berinisial Aibda WH. Saat diwawancarai Tribun Sultra, Supriyani mengaku sudah menyetor uang 2 juta rupiah. Supriyani lantas menungkap kronologi awal saat dirinya diperas oknum polisi. Awalnya itu hari Jumat, 26 April 2024 kiranya pukul 12.30 WITA. Siang itu saya ditelepon penyidik Polsek Baito yang bernama Pak Jeffrey. Saat itu dirinya diminta datang ke Polsek Baito. Penyidik katakan jika dirinya dipanggil karena menganiaya anak Aibda Wibowo, yakni D. Ia lantas katakan jika dirinya tak menganiaya D. Setelah selesai penyidikan kedua itu, ada intimidasi lagi disuruh membayar uang 2 juta rupiah yang menyuruh Kapolsek. Itu hari cuma punya uang 1,5 juta rupiah tapi mintanya dia 2 juta rupiah dan sisanya 500 ribu rupiah itu kepala desa yang membantu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang,
Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani.